Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid sampai di halaman khamisah wa tis'un 95, masuk dalam pembahasan anwa'us syirik, jenis-jenis kesyirikan. Setelah Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala menjelaskan tentang definisi syirik, kemudian bahaya syirik. Syirik itu merupakan a'dhamud dzunub, dosa yang paling besar. Kemarin beliau sebutkan 7 pendalilan tentang besarnya dosa syirik. Setelah itu kata beliau, asyirku nau'ani. Syirik itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama, syirkun akbaru yuhriju minal millah wa yuhalladu sahibuhu finnar. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi kalau seorang terjatuh dalam kesyirikan yang besar, maka Islamnya batal. Kemudian pelakunya itu kekal di neraka. Catatannya, idza mata walam yatub minhu. Ketika dia mati sementara belum bertobat darinya. Ini kesyirikan yang besar. Adapun kalau seseorang sebelum mati dia bertobat, at-taibu minad dzambi kamalad dzanbalah. Kata Nabi, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Jangankan dosa syirik, dosa misalkan yang mengeluarkan dia dari Islam, pembatal keislaman, semua dosa kalau bertobat sebelum mati itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan maaf. Tapi kalau kesyirikan seorang mati belum bertobat darinya, keluar dari Islam, kekal di neraka. Kemudian apa syirik yang besar itu? Kata beliau, wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan yang besar. Walaupun nanti saudara yang saya hormati, syirik besar itu bukan hanya memalingkan ibadah. Kapan seseorang meyakini selain Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, itu syiriknya syirik besar. Itu syiriknya syirik besar. Meyakini bisa mencipta, memiliki, mengatur, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan,
meyakini selain Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan sebagaimana Allah, itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kenapa beliau sebutkan kok hanya sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah, pemalingan ibadah kepada selain Allah? Karena memang kesirikan yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umat beliau itu dalam permasalahan ibadah. Kalau masalah rububiyah, uluhiyah sudah berlalu penjelasannya, mereka mengakui dalam masalah rububiyah, dalam masalah asma wa sifat. Tapi giliran dalam masalah peribadatan, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih contoh seperti doa kepada selain Allah, seperti mendekatkan diri dengan sembelian-sembelian dan nadar untuk selain Allah dari kuburan, jin, syaitan. Nyembelih untuk mendekatkan diri kepada wali yang sudah mati di kuburan, untuk jin, untuk syaitan. Demikian pula wal khaufu minal mauta awil jinni awil syayatin an yadurruhu ayumariduhu. Masuk padanya takut kepada orang yang mati, kepada jin, kepada syaitan. Takut nanti kalau kena madorot, kalau dibikin sakit. Keyakinan bahwasanya kuburan, jin, syaitan itu bisa mendatangkan bahaya. Bisa mendatangkan bahaya. Bahasa kita malati. Itu termasuk kesyirikan yang besar. Demikian pula waraja'u ghairullah fima la yaqdiru alaihi illallah min qada'il hajati wa tafridul qarabati. Maksud padanya berharap kepada selain Allah dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Penunaian kebutuhan, dihilangkan kesempitan, kesedihan. Saudara yang saya hormati, kalau harapannya ini harapan penuh, itu syirik yang berbahaya. Itu syirik yang berbahaya. Kayak orang sakit, harapan penuhnya kepada dokter, dokter, sembuh dan tidaknya sakit anak saya itu di tangan engkau. Ini mutlak bahaya. Itu berbahaya. Contoh syirik itu menaruh harapan kepada selain Allah. Catatannya fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Mimma yumarisul ana haulal adrihati al mabniyati alal kuburil auliya wassalihin, dari apa-apa yang sekarang dilakukan di sekitar makam yang dibangun di atas kuburan orang soleh, ya, atau kuburan para wali. Beliau kasih contoh secara khusus. Mereka menaruh harapan kepada kuburan. Sudah sakit, ziarah ke kuburan, pokoknya sembuh dan tidaknya wali, engkau yang maha mampu. Waliyadzubillah itu. Saudara yang saya hormati, itu termasuk kesyirikan yang besar. Dibawakan dalil wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, mereka menyembah selain Allah. Yang selain Allah itu tidak bisa menolak madorot, tidak bisa mendatangkan manfaat. Dirinya sendiri saja nggak bisa itu. Sering kita kasih contoh. Ketika Allah memisalkan orang yang menyembah selain Allah itu lemah, yang disembah selain Allah itu lemah. Kalau ada berhala, dikasih sesajian oleh penyembahnya. Ada lalat yang datang merebut, berhalanya nggak bisa minta kembali. Nggak bisa minta kembali. Makanan yang dia miliki direbut sama lalat, itu nggak bisa meminta kembali. Da'ufat talib wal matlub. Amat lemah yang dimintai, amat lemah yang meminta. Pernah kita kasih contoh di India, banjir bandang, itu orang malah sibuk menyelamatkan Tuhan mereka. Coba, kalau dapat musibah malah Tuhannya yang ditolong, bukan bisa menolong. Bukan bisa menolong. Mereka menyembah selain Allah, nggak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Tapi mereka meyakini ini perantara kami di sisi Allah.
Ya, saya yakin kuburan ini nggak bisa apa-apa. Cuman ini perantara kami. Makanya nanti dalam doanya, ya wali fulan isfa' lana inda rabbik. Wali fulan, perantarai antara aku dengan Tuhanmu, antara kamu dengan Tuhanmu. Mintakan kepada Tuhanmu. Saudara yang saya hormati, keyakinannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membantah. Katakan Muhammad, apakah kalian itu menghabarkan tentang Allah sesuatu yang tidak diketahui di langit, tidak di bumi? Kok kalian jadikan selain Allah itu sebagai perantara? Allah memang butuh perantara? Allah nggak butuh perantara. Kamu katakan Allah butuh perantara. Dengan perantara itu permintaan akan terpenuhi. Dari mana kamu dapat itu? Dari mana kamu dapat itu? Padahal kalau seseorang menghabarkan tentang Allah, itu bisanya cuma dua. Pertama, Quran. Kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran berbicara Allah butuh perantara? Enggak. Nabi SAW menghabarkan? Tidak. Jamaah hormati, Allah Subhanahu Wa Taala katakan Muhammad, coba ucapkan kepada mereka, apakah kalian berani menghabarkan tentang Allah yang enggak diketahui di langit dan pula di bumi? Ditutup dengan ayat Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Maha suci Allah berarti Allah munajjahun an kulli aibin, an kulli naqsin. Allah disucikan dari segala aib, segala kekurangan. Allah maha sempurna dari apa yang mereka persekutukan. Ini poin pertama, jamaah hormati, jenis syirik yang mengeluarkan dari Islam, menjadikan pelakunya dikekal di neraka, itu syirik yang besar. Kemudian jenis yang kedua, syirkun asghar, la yuhriju minal millah lakinnahu yunkisu tauhidah. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari agama, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Syirik kecil itu wasilah yang mengantarkan kepada syirik yang besar. Itu syirik kecil. Makanya nanti kalau ditanya apa sih definisi syirik kecil itu, semua lafaz dalam nas menggunakan lafaz syirik, tapi pelakunya tidak keluar dari Islam, wasilah kepada syirik besar, itulah syirik kecil. Jadi pertama, lafadznya syirik. Kedua, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ketiga, jamaah hormati, syirik itu wasilah kepada syirik yang besar. Itu definisi syirik kecil. Kemudian kata beliau, syirik yang kecil ini ada dua pembagian. Ada dua pembagian. Pertama, syirkun dhahirun ala lisani wal jawarihi. Syirik yang nampak pada lisan dan perbuatan. Berarti syirik kecil itu ada ucapan, ada perbuatan. Apa contohnya? Kalau berkaitan dengan ucapan, kal halafi bi ghairillah, sumpah dengan selain Allah. Kata Nabi, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah kufur atau syirik. Sungguh dia telah kufur atau syirik. Kalau seorang bersumpah dengan selain Allah, sementara selain Allah itu tidak diyakini sama agungnya dengan Allah, itu syiriknya syirik kecil. Kalau zaman Nabi demi Lata, demi Uzza. Kalau sekarang demi amanah, demi bangsa dan tanah air, apalagi demi Dewi Pertiwi. Dewi Pertiwi itu kan sesembahan orang musyrik. Jamaah hormati, itu contoh syirik dengan ucapan. Makanya dalam ayat wafadu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Bagaimana menjaga sumpah itu? Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu wallahi, tallahi, billahi. Terjemahnya sama, demi Allah. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa wallahi, tallahi, billahi. Kedua, sumpah dengan nama dan sifat Allah boleh. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, itu sifat. Ya, demi
penguasa Ka'bah, pemilik Ka'bah, itu sifat. Jamaah hormati diperbolehkan. Lah ini syirik kecil itu dengan lafaz sumpah dengan selain Allah. Tapi catatannya tidak diyakini selain Allah itu memiliki keagungan sama dengan Allah. Contoh yang lain. Ucapan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, didatangkan dengan wah. Nanti akan diterangkan di pembahasan terakhir itu termasuk syirik. Makanya ketika Nabi SAW ada seseorang berkata Masya Allah wa syi'ta, apa kata beliau? Aja'al tani lillahi niddan, kamu hendak menjadikanku tandingan bagi Allah? Jangan seperti itu, tapi ucapkan Masya Allah wahdah. Gak boleh Masya Allah wahdan. Contoh yang lain, laulallah wa fulan, jikalau bukan karena Allah dan fulan, itu termasuk, jamaah hormati, itu kesyirikan. Harusnya Masya Allah thumma, bukan dengan wa. Apa bedanya wa dengan thumma? Kalau wa itu nanti akan diterangkan limutlaqil jam', kemutlakan pengumpulan, kegabungan. Tapi kalau thumma itu tartib ma'at tarahi, datang setelahnya, atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Berarti kehendak kita mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kalian kehendaki itu kecuali tidak akan terlaksana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Berarti kehendak kita ngikut kepada kehendak Allah. Ini hati-hati, ini omongan. Kadang orang nggak sadar itu, Iya, ngomong rahasia. Apa yang dia ucapkan ini rahasia loh. Yang tahu cuman Allah dan kita. Iya. Yang tahu cuman Allah dan kita, menyamakan pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah. Kalimat seperti ini kalimatnya yang keliru. Saya kemarin itu merangkum tentang lafaz-lafaz yang menyimpang dalam perkara akidah. Salah satunya kalimat ini. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, atau ulama-ulama yang mensyarah kitab beliau kasih contoh. Kalau orang kadang supaya aman dari maling itu pelihara itik. Itu angsa apa itu? Itu kalau dulu di Tawangmangu, itu di pojokan itu dikasih itu 2 ekor 3 ekor, nanti kasih kolam. Sudah malam itu kalau ada orang lewat langsung kau. Kemudian ada seseorang yang hendak mencuri, nggak jadi karena dengar suara itu. Dia katakan kalau bukan karena itik ini, sungguh maling akan mencuri. Itu kalimat kesyirikan. Kenapa? Menyandarkan kepada sebab. Apalagi nanti atas kehendak Allah dan dengan menggunakan kalimat dan. Lah ini kalimat-kalimat kesyirikan lafaz. Menggunakan waw tidak boleh. Kenapa? Fahiya limutlaqil jam'i wal ishtirak. La taqtadi tartiban wala taqiban. Kalau lafadznya waw itu untuk memutlakan jamak dan kesyirikat. Contoh begini. Kalau waw itu bareng seiring. Kita katakan dakhala Muhammadun wa Ahmadul masjidah. Muhammad sama Ahmad masuk masjid. Itu kalau dengan menggunakan wa masuknya bareng. Tapi kalau menggunakan summa, dakhala Muhammadun summa Ahmad. Muhammad masuk kemudian Ahmad. Itu berarti tartib ma'at tarahi. Tartib kemudian takkib, urut setelahnya. Lah ini kalimat mali ilallah wa anta, enggak ada bagiku kecuali Allah dan kamu. Hada min barakatillah wa barakatik, ini keberkahan Allah dan juga keberkahanmu. Dan
Ini saudara yang saya hormati, hati-hati. Kemudian dari sisi perbuatan, apa bentuk syirik berkaitan dengan perbuatan? Mislul labsil halqati wal khayti li raf'il bala au daf'ihi. Semisal seseorang memakai gelang, benang, jimat, tujuannya untuk menghilangkan bala atau membentengi. Itu syirik itu. Syiriknya kecil atau besar? Kalau diyakini ini sebab, syiriknya syirik kecil. Tapi kalau diyakini jimat itu dengan sendirinya, jadi kemarin itu saya mau dibegal nggak jadi, selamat karena jimat ini. Jadi dengan sendirinya jimat ini memberikan pertolongan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, syiriknya syirik besar. Tapi kalau hanya sebab, itu syiriknya syirik kecil. Lah ini saudara yang saya hormati, diwaspadai. Diwaspadai. Di masyarakat kita jimat itu kental. Kalau masih awam, bayi. Nanti ada gelangnya mote, ada benang. Kenapa ini? Benora kena sawan. Nah, seperti itu kesyirikan itu. Kesyirikan. Nanti orang hamil, wah macam-macam lah. Ya, orang hamil macam-macam, melahirkan macam-macam. Itu termasuk perkara kesyirikan. Lah kaidahnya, ya, kata beliau, idza taqada anna hadil asbaba, anna hadihi asbaban li raf'il bala'i au daf'ihi fahada syirkul asghar. Kalau dia yakini ini sebab untuk mengangkat bala atau menjaga dari musibah, ini syiriknya syirik kecil. Ya, kenapa syirik kecil? Karena sesuatu yang bukan sebab diyakini sebab, itu syirik kecil. Semua itu. Jadi kalau bukan sebab diyakini sebagai sebab, itu syirik kecil. Secara syar'i maupun kauni bukan sebab. Ya, contoh, kalau kadang masyarakat kita ketika mau bepergian dulu itu naik bis, gimbal kerikil, gue benra kebelet ke belakang. Apa hubungannya itu? Ngantongi kerikil dengan seseorang bisa menahan hajat? Nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tapi kalau misalkan mau berangkat sarapan, rasa sarapan wae, nopo nanti tidak kebelet. Misalkan itu ada hubungan. Tapi kalau sesuatu yang nggak ada hubungan diyakini sebagai sebab, itu syirik. Itu syirik. Tapi kalau diyakini annaha tadfa'u aw tarfa'ul bala bin nafsiha, bahwasanya jimat-jimat itu bisa menolak bala atau bisa membentengi dengan sendirinya, itu syiriknya syirik besar. Kenapa? Li'annahu ta'alaqa bi ghairillah, karena dia bergantung dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara yang saya hormati, pembagian yang pertama, syirik yang dohir. Syirik dohir itu bisa lafaz, bisa perbuatan. Kalau syirik dohir menghindari, ya insya Allah lah lebih mudah. Jenis yang kedua ini yang berat. Apa itu? Jenis yang kedua, syirik kecil tapi syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi itu asyirkul fil iradati wan niyat. Syirik sebatas berkaitan dengan kehendak dan niat. Niat seseorang, siapa yang tahu ya? Makanya tersembunyi. Sampai orang katakan kalau dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati nggak ada orang yang tahu. Makanya ini syirik tersembunyi. Sampai Nabi nanti akan terangkan itu di dalam riwayat, tersembunyinya syirik iradat wan niyat ini seperti langkah semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Langkah semut itu sudah tersembunyi, apalagi hitam, apalagi di atas batu hitam, apalagi dalam kegelapan malam. Sangat-sangat tersembunyi ini, syirik kecil. Nah, ini bahaya sekali. Lah kalau sangat tersembunyi, sampai Nabi itu kasih nasihat, gimana cara menjaga diri dari syirik yang seperti ini? Doa. Allahumma inni a'udzubika min an usrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun dari syirik yang aku tidak tahu.
Ini saudara yang saya hormati, syirik khafi. Contohkan seperti riya sum'ah. Riya itu ka'ayya mala amalan mimma yutaqarrabu bihi ilallah yuridu bi sana'an nas alaihi. Seperti seseorang itu melakukan satu perbuatan dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah, tapi niatannya pengen dipuji. Contohnya memperbagus sholat, itu pengen dipuji sama disanjung orang. Bersedekah, pengen dipuji atau disanjung orang. Jamaah yang saya hormati, seperti ini termasuk syirik yang tersembunyi. Au yatalafadu bidzikri wa yusinu sautahu bitilawati li ajli ayasma'ahun nasu. Ayasma'ahun nasu. Contohnya orang melafatkan dzikir. Dzikirnya itu begitu ada orang lihat, pengen dipuji, pengen disanjung, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dirungok nih, ya, dipamer ke. Apalagi kalau orang-orang sufi, makar syaitan kepada dia yang dia tidak fahami, kadang seakan-akan itu menampakkan khusyuk berzikir. Ngobrol saja tasbih mubeng. Duh, itu ngobrol kok bisa berzikir? Iya, itu lisannya ngobrol sama kita, hatinya tetap berzikir. Kok iso ya? Jamaah hormati, tujuannya dipuji, disanjung, diperbagus zikirnya, dilafatkan zikirnya supaya didengar orang. Didengar orang kemudian dipuji, disanjung. Ini disebut riya. La riya itu kalau mencampuri amal, idza halatal amala abtalahu, membatalkan amal. Kalau riya mencampuri amal, itu amalannya menjadi batal. Dalilnya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaknya beramal soleh. Jangan sekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan seorang pun. Jangan sekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan seorang pun. Ini menunjukkan kalau orang sholatnya riya berarti batal. Kemudian dalam hadis Nabi, kata Nabi, ahwafu ma ahwafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala arya. Kata Nabi, yang paling aku takutkan menimpa kalian syirik kecil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil? Riya. Nabi khawatirnya kepada sahabat. Sahabat itu manusia terbaik. Itu Nabi masih khawatir. Apalagi kita. Apalagi kita. Ini hati-hati. Jangan seseorang itu coba-coba ya merasa aman dari kesyirikan. Bahaya sekali ini syirik khafi ini, karena sangat tersembunyi. Demikian pula termasuk syirik khafi itu al-amalu li ajli tam'i dunyawi, amalan karena tamak duniawi. Contohnya haji karena urusan harta, adzan mengimami manusia li ajlil mal. Contohnya lagi, ya ta'allamul ilma syar'i, mempelajari ilmu syar'i, au yujahida, atau berjihad li ajlil mal. Tujuannya ayujahidu li ajlil mal, karena niatannya harta. Kata Nabi, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul hamisah, ta'isa abdul hamilah, in u'tiya radiyah wa in lam yu'ta sahita. Celaka budaknya dinar, budaknya dirham, budaknya sutra, budaknya bludru. Kapan seseorang kalau niatannya sebatas urusan harta duniawi, itu syirik. Lihat tandanya, kalau dikasih ridho, kalau nggak dikasih marah. Kalau dikasih Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Kalau nggak dikasih Rabbi ahanan. Padahal diberikan harta sama tidak itu bukan tolak ukur kemuliaan. Kalau kaya itu tolak ukur kemuliaan, Rasul paling kaya karena Rasul paling mulia. Tapi pernah itu 3 hilal muncul, dapurnya keluarga Nabi nggak ngepul. Berarti harta itu bukan tolak ukur kemuliaan. Nah, ini hati-hati. Jamaah hormati, syirik khafi itu amalan dengan niatan tamak urusan duniawi. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, wa amma syirku fil iradati wan niyati
Fadzalikal bahrul ladzi la sahalalah. Adapun syirik dalam urusan niat keinginan, lautan tanpa tepi. Ya, lautan tanpa tepi. Wa qala man yanju minhu. Sedikit orang yang bisa selamat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu termasuk golongan yang sedikit ini, yang selamat dari syirik khafi ini. Ya. Siapa yang menginginkan dengan amalannya selain wajah Allah, meniatkan sesuatu selain taqarrub, meminta balasan dari Allah, sungguh dia telah syirik dalam masalah niat dan kehendak. Ya, karena seseorang ikhlas itu perbuatan, ucapan, niat semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu orang ikhlas. Jadi yang diharapkan cuma dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Makanya milah Ibrahim, apa milah Ibrahim itu? Yukbilu wala yukbilu min ahadin ghairuh. Tidak ada seorang pun yang dia hadapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat Islam. Islam itu hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Islam. Jamaah hormati, ini syirik jenis yang kedua. Jadi ada yang dohir, ada yang khafi. Kalau syirik khafi, riya, sum'ah, amalan karena niatannya tamak kepada dunia. Nah, ini juga termasuk berbahaya sekali. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan terakhir, kemudian diringkaskan. Kata beliau, dari apa yang telah lewat, itu syirik besar sama syirik kecil itu ada 4 perbedaan. Pertama, syirik besar yuhriju minal millah, mengeluarkan dari agama. Syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Orang sholat riya, dosa besar, iya. Murtad, enggak. Kalau syirik kecil murtad, wah kita nggak selamat, kita tidak selamat. Karena tadi disampaikan, yang dohir saja sudah sulit, apalagi yang khafi. Ini yang pertama. Kalau syirik kecil enggak. Yang kedua, syirik besar itu yuhalladu sahibu finnar, pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil tidak kekal di neraka. Nanti sebagian ulama mengatakan ala masyiatillah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak dimaafkan, kalau enggak Allah siksa. Ya. Yang ketiga, syirik besar itu menghapus seluruh amal. Syirik kecil tidak. Syirik kecil tidak. Makanya kalau orang syirik besar, amalannya itu sebanyak apapun hapus. Dalilnya, lain asrafta layah batona amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, layah batona, itu sudah kita baca ayatnya. Sungguh-sungguh akan hapus amalanmu. Amalanmu itu amal mufrad, diidhofahkan, memberikan pelajaran umum. Seluruh amalan hapus karena kesyirikannya besar. Iya. Tapi kalau syirik kecil, itu yang hapus cuman amal yang niatannya karena dunia. Jadi amalan yang tercampur padanya syirik kecil hanya itu. Sholat maghrib pamer, hapus. Sholat asar tapi nggak pamer, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, syirik besar itu menjadikan darah dan hartanya itu halal. Ya. Cuman kalau jihad dengan darah dan harta ini tentunya di bawah komando penguasa muslim. Di bawah komando penguasa muslim, bukan pribadi, bukan kelompok, bukan golongan. Tapi kalau syirik kecil, la yubihuhuma, tidak menjadikan darah dan hartanya halal. Wallahu ta'ala alam. Selesai jamaah hormati. Ini yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan kufur. Kufur itu apa saja? Nanti dirinci oleh beliau Dr. Shalih Fauzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, kemudian tauhid kita terjaga, selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.